Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra, NIM 4421-10135 dari kelas HK21A1 Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Tria Saputra SHMH. Di sini saya akan memberikan jawaban mengenai soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ada 4 alasan pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan menurut Profesor Dasing Budimansyah. 4 alasan tersebut yaitu diantaranya ada alasan historis, alasan yuridis, alasan sosiologis, dan alasan politis. Nah, mari kita bahas mengenai alasan yang pertama, yaitu alasan historis. Alasan historis yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Bung Karno pernah mengatakan bahwa tingkatan pertama dari revolusi kita adalah fase pemerdekaan. Semua hal menurutnya lebih mudah. Persoalannya hanya satu, pro atau kontra penjajahan, habis perkara. Siapa yang pro penjajahan, hantam remuk redam bersama dia. Siapa yang kontra penjajahan, peganglah bambu runcing ini, peganglah senapan ini. Pembagian kekuasaan-kekuasaan konstruktif dan destruktif sangat mudah dan tidak ada komplikasi. Selain itu, pada masa pemerdekaan, idealisme membumbung tinggi, idealisme menyala-nyala. Raja Wali Indonesia pada saat itu benar-benar menggaruda di satta angkasa. Situasinya sangat berbeda pada tingkatan kedua revolusi, yakni pada masa nation building, yakni tingkat pembina bangsa yang sedang kita jalani sekarang ini. Biasanya idealisme makin luntur dan egosentrisme juga agosentrisme makin tumbuh. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai wahana membina bangsa atau nation building. Selanjutnya mari kita bahas alasan yang kedua, yaitu alasan yuridis. Alasan yuridis adalah alasan yang berdasarkan perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 tentang Kurikulum Ayat 3 ditegaskan bahwa kurikulum perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Jadi jelas menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan adalah melaksanakan perintah undang-undang. Selanjutnya adalah alasan yang ketiga, yakni alasan sosiologis. Alasan sosiologis yakni alasan berdasarkan keadaan di masyarakat. Alasan ini perlu dijelaskan lebih panjang karena untuk menilai keadaan masyarakat zaman sekarang perlu membandingkan dengan keadaan sebelumnya. Penjelasannya akan menggunakan konsep konektivitas sebagai salah satu modal sosial kita. Usaha untuk mengembangkan konektivitas tidak cukup mengandalkan infrastruktur keras seperti jalan, jembatan, transportasi, bangunan, dan sejenisnya. Dan harus disertai infrastruktur lunak seperti pendidikan, agama, budaya, nilai karakter, dan sejenisnya. Kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada saat itu, sarana konektivitas fisik masih sangat terbatas. Namun, dengan kekuatan konektivitas hati dan pikiran yang kuat, generasi Sumpah Pemuda mewariskan modal sosial yang kuat bagi perkembangan bangsa. Nah, dewasa ini kita memiliki konektivitas fisik yang jauh lebih baik dengan kehadiran berbagai modal transportasi darat, laut, udara, telematika, dan media digital. Namun, akhir-akhir ini rupanya terjadi pelemahan konektivitas hati dan pikiran, sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi penggunaan media digital itu tidak sungguh-sungguh mengarah pada apa yang sejatinya disebut media sosial. Dari kata sosius yang artinya bersahabat, tersambung hangat, malahan pada kenyataannya menjadi media asosial, saling mencaci, merundung, dan menegasikan yang akhirnya menimbulkan diskoneksi. Inilah alasan sosiologis perlunya pendidikan kewarganegaraan, yakni mendidik kembali anak muda kita agar benar-benar dapat menggunakan kecanggihan konektivitas fisik untuk menumbuh kembangkan modal sosial. Alasan yang keempat atau alasan yang terakhir yaitu adalah alasan politis. Ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintahan mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah pada tahun 1957.
Pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan pada tahun 1957, sipik pada tahun 1962, dan pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968, kemudian berubah menjadi kurikulum 1975, lagi menjadi kurikulum 1984, dan pada akhirnya menjadi kurikulum 1994. Nah, sedangkan pada masa reformasi yang digunakan adalah kurikulum 2004 dan yang terakhir digunakan adalah kurikulum 2013. Nah, dalam semua kurikulum itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib sekalipun penamaannya berubah-ubah. Di perguruan tinggi pada awalnya dikenal dengan mata kuliah pendidikan kewiraan pada tahun 1973 sampai 1974 dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewiraan merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Dan pada tahun 1995, nama mata kuliah itu berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Itulah 4 alasan mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut Profesor Dasim Budimansyah beserta penjelasannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.